Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Selmi Maharani Pirmadewi dari Keperawatan 1A dengan tugas ilmu biomedik dasar sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya ada pengertian dari sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Adapun anatomi sistem pernapasan, organ yang ada di atas meliputi hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, epiglotis. Ada juga anatomi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu trakea, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Next, di sini kita akan membahas proses pernapasan manusia, yaitu inhalasi, lalu eksalasi. Proses pernapasan terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum sehingga udara masuk paru-paru. Urutan setelah memasuki hidung adalah memasuki kerongkongan, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dalam paru-paru yang sehat terdapat sekitar 600 juta alveolus. Kemudian di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Karbon dioksida merupakan hasil sisa metabolisme sel setelah oksigen yang sebelumnya dibawa oksigen yang baru saja didapatkan akan dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler. Oksigen akan dibawa oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah, sedangkan karbon dioksida akan dibawa keluar melalui proses membuang napas. Proses membuang napas inilah yang disebut dengan eksalasi. Jadi, inhalasi menghirup udara, eksalasi membuang udara. Selanjutnya, proses respirasi. Menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida. Ada 4 peristiwa fungsional utama, yaitu ventilasi paru, difusi O2 dan CO2, transformasi O2 dan CO2, lalu ada pengaturan ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya udara dari dan ke paru. Ventilasi paru mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernapas atau inspirasi dan ekspirasi. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleura yang dengan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan intrapleural lebih negatif 752 daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Kemudian ada difusi oksigen dan karbon dioksida. Secara umum yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Oksigen yang berasal dari udara masuk ke alveolus kemudian berdifusi ke pembuluh darah lalu mengalir ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh akan dihasilkan zat sisa karbon dioksida yang akan dibawa pembuluh darah ke alveolus dan berdifusi ke alveolus lalu dibuang keluar tubuh. Pembahasan yang terakhir yaitu transformasi O2 dan CO2. Pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Fase ini ditandai dengan berkontraksinya diafragma dan otot dada yang menyebabkan rongga dada membesar. Udara yang masuk dalam fase ini kemudian melewati serangkaian organ pernapasan hingga alveolus. Selanjutnya pada alveolus terjadi difusi O2 ke kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri, oksigen diikat oleh eritrosit
yang mengandung hemoglobin. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi jenuh. Hemoglobin kemudian mengangkut O2 ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh. Lalu semakin banyak O2 yang digunakan oleh tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk. CO2 sendiri merupakan limbah bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan. CO2 dibawa dari sel-sel tubuh ke kapilere vena, baru setelahnya diangkut oleh eritrosit menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, CO2 kembali menuju alveolus untuk mengambil fase ekspirasi atau melepaskan CO2. Saat fase ini diafragma dan otot dada berelaksasi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.